Tuhan membekali manusia dengan akal yang dapat digunakan untuk berpikir, mencari cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan akalnya, manusia mampu memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Ternyata tidak bisa hanya bergantung pada hasil alam atau hutan saja. Maka mereka mulai bercocok tanam dan beternak hewan. Berkembangnya pengetahuan mendorong mereka untuk menciptakan teknologi. Awalnya sederhana, sampai akhirnya terciptalah teknologi yang kompleks. Mendengar istilah teknologi, maka teknologi adalah tindakan atau kemampuan manusia untuk mengubah alam dan aspek-aspek kehidupan. Teknologi dapat diciptakan karena manusia memiliki ilmu pengetahuan. Teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling bergantung dan saling mendukung, di mana terciptanya alat-alat hasil teknologi tentunya semakin memudahkan manusia dalam mengolah alam, memenuhi kebutuhan hidupnya. Teknologi apa saja yang dikembangkan manusia dalam mengelola sumber daya alam? Jadi semakin bertambahnya penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhannya. Secara umum ada 3 kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan, kemudian sandang, dan papan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, menciptakan yang disebut teknologi produksi. Untuk mengetahui lebih jauh tentang teknologi produksi ini, pada masa prasejarah, manusia purba mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Peralatan yang digunakan sangat sederhana, yaitu batu genggam yang dijadikan kapak
dengan kedua sisinya ditajamkan dan dikaitkan pada kayu sebagai pegangan. Mereka pun hidup berpindah-pindah dan mengenakan kulit binatang untuk dijadikan pakaian. Perkembangan teknologi pada masa prasejarah ke masa sejarah pun sangat lambat. Misalnya cara bercocok tanam yang berpindah-pindah, cara berburu, cara beternak, dan cara mendirikan tempat perlindungan atau rumah. Begitu pula pada abad pertengahan tahun 476 sampai 1500, masyarakat Eropa masih masyarakat agraris atau menggantungkan hidupnya pada pertanian. Jadi pada abad ke-16 ini dimulai revolusi industri di negara Inggris. Pada masa ini masyarakat Inggris yang bermata pencaharian sebagai petani beralih menjadi masyarakat industri, di mana sangat banyak didirikan pabrik-pabrik besar seperti pabrik pemintalan benang, pabrik sepatu, dan lain-lain sebagainya. Revolusi ini terdorong dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1763, di mana penemuan ini mendorong lahirnya penemuan lain seperti Abraham Darby yang berhasil menggunakan batu bara untuk melelehkan besi dan mendapatkan nilai besi lebih sempurna. James Hargreaves pada tahun 1762 menemukan alat pemintal. Kemudian Richard Arkwright dan John Kay pada tahun 1768 berhasil menciptakan alat tenun yang dapat bekerja secara otomatis, dan Isaac Merritt Singer pada tahun 1815 berhasil menciptakan mesin jahit yang lebih baik. Dan pada akhirnya abad ke-20 perkembangan teknologi masyarakat barat semakin pesat dan mempengaruhi berbagai segi kehidupan, serta berdampak pula pada negara-negara lain seperti
Indonesia. Kemudian teknologi produksi adalah peralatan yang diciptakan manusia yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi produksi dapat dikelompokkan menjadi teknologi sederhana, di mana teknologi menengah dan teknologi tinggi. Teknologi sederhana adalah teknologi yang masih memakai peralatan sederhana dan masih bersifat tradisional. Peralatan yang dipakai itu adalah hasil daya cipta manusia secara turun-temurun untuk menjalankan peralatan teknologi sederhana. Sebagian besar masih menggunakan tenaga manusia yang harus memiliki keterampilan tangan untuk menjalankan proses produksi. Teknologi produksi sederhana digunakan oleh industri rumah tangga dan industri kecil. Contohnya, teknologi produksi sederhana adalah industri kerajinan tangan seperti kerajinan ukiran kayu, patung, kerajinan cenderamata, kerajinan batik tulis, barang anyaman, industri bahan bangunan, dan kerajinan barang dari tembikar. Beberapa daerah dikenal sebagai sentra dari industri kerajinan tangan. Jatiwangi sebagai pusat industri batu bata dan genteng. Industri bordir dikenal juga dari Nanggro, Aceh Darussalam. Industri kerajinan batik tulis dari Surakarta atau Jawa Tengah. Industri cenderamata dari Bali. Industri kerajinan gerabah berkembang misalnya di Lombok atau Nusa Tenggara Barat. Juga di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Jadi seiring perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka cara-cara berproduksi pun semakin meningkat. Dalam teknologi produksi menengah, mulai digunakan mesin-mesin hasil terapan ilmu pengetahuan sebagai alat penunjang yang membantu di samping keterampilan tangan.
karena penggunaan mesin ini juga teknologi produksi menengah atau disebut juga teknologi produksi semi mekanisme. Contoh hasil teknologi produksi menengah adalah industri kain tenun, penyamakan kulit, pakaian jadi, kerajinan perak, hiasan, serta industri makanan dan minuman. Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang bisa dijadikan contoh sebagai pengguna teknologi produksi menengah. Misalnya menyamakan kulit di Garut. Kulit-kulit seperti kulit sapi, kerbau, domba, dan kambing diolah menjadi bahan baku untuk pembuatan jaket, tas, sepatu, dan sebagainya. Industri pakaian jadi di Bandung yang menggunakan teknologi mesin jahit elektrik untuk mempercepat kerja dan dapat memproduksi secara massal. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pula pada kebutuhan manusia yang semakin modern. Peralatan yang serba otomatis dan canggih yang diciptakan manusia semakin diperlukan dalam berbagai bidang. Keseluruhan peralatan yang serba praktis itu dibuat dengan teknologi produksi tinggi. Jadi adapun pengertian dari teknologi produksi tinggi adalah cara-cara berproduksi dengan peralatan teknologi tinggi atau canggih untuk menjalankan teknologi tinggi. Unsur-unsur pengetahuan dan keterampilan harus dikuasai oleh manusia yang mengendalikannya. Peralatan teknologi tinggi itu harus dijalankan oleh tenaga yang terlatih dan terdidik. Tenaga manusia atau keterampilan tangan kurang berperan. Produksi yang dihasilkan antara lain radio, mobil, motor, pesawat televisi, komputer, kapal terbang, kapal laut, satelit, dan lain-lain.
Contohnya di Indonesia yaitu PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi pesawat terbang. Namun kebanyakan yang menggunakan teknologi produksi tinggi yaitu perusahaan-perusahaan swasta nasional. Proses produksi pada padi menjadi beras adalah salah satu proses produksi yang mengalami perkembangan modern. Untuk melihat perbedaan proses masa lalu dan masa kini, kita ikuti berbagai alur, di mana alur proses produksi beras secara tradisional. 1. Padi yang sudah dituai disisihkan butiran-butiran gabahnya dengan cara dibanting atau diinjak-injak agar biji gabah itu lepas dari tangkainya. Yang kedua, gabah dijemur agar memudahkan proses pengupasan kulit pada saat ditumbuk. Yang ketiga, gabah yang sudah dikeringkan ditumbuk menggunakan wadah terbuat dari potongan pohon besar atau lesung yang bagian tengahnya dilubangi, memanjang, atau terbuat dari batu atau lumpang. Kemudian ditumbuk memakai batang kayu yang kuat dan berat untuk mendapatkan butiran padi. Yang keempat, butiran padi yang sudah ditumbuk dipisahkan dengan cara diayak agar mendapatkan padi yang bersih. Kemudian alur proses produksi besar beras secara modern. Padi dengan tangkainya yang sudah dituai dimasukkan ke dalam penggilingan gabah untuk mendapatkan butiran gabah. Yang kedua, butiran gabah sebelum digiling dijemur sampai hilangnya kandungan air pada butiran padi. Yang ketiga, butiran gabah yang sudah kering digiling dengan menggunakan mesin penggilingan untuk mendapatkan butiran beras yang bersih. Sebelum bisa digunakan, sebuah barang harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu, di mana proses pengolahan bahan baku sampai menjadi sebuah barang disebut produksi. Orang yang mengolahnya disebut produsen. Sebagai contoh, proses pengolahan bahan baku
ulat sutra, dan tanah liat. Pengolahan bahan baku ulat sutra. Yang pertama dilakukan budidaya ulat sutra untuk diambil seratnya. Yang kedua, serat diambil untuk dipintal menjadi benang. Yang ketiga, benang ditenun untuk menjadi kain. Yang keempat, kain dijahit untuk membuat baju atau celana. Kemudian pengolahan bahan baku tanah liat. Yang pertama, tanah liat dipotong sesuai kebutuhan. Yang kedua, tanah liat diberi air untuk membentuk pola kasar, piring, atau gelas. Yang ketiga, tanah liat yang sudah dipola maka dibentuk dengan cara diletakkan pada batu yang dapat diputar. Yang keempat, tanah liat dikeringkan dan kemudian dibakar. Yang kelima, peralatan rumah tangga dari tanah liat. Kali ini kita membahas perkembangan teknologi dan komunikasi. Perkembangan komunikasi dimulai ketika manusia menyadari bahwa jarak tidak menjadi kendala dalam menyampaikan informasi. Perkembangan telekomunikasi di Indonesia dirintis oleh pemerintah kolonial Belanda dengan didirikannya Dinas Pos, Telegraf, dan Telepon dengan nama PTT Dienst, singkatan dari Pos, Telegraf, and Telepon Dienst. Ketika pemerintah Jepang menguasai wilayah Indonesia, maka PTT pun dikuasai pemerintahan Jepang. Pada bulan September tahun 1945, dinas ini diambil oleh para pemuda Indonesia yang semula karyawan dinas PTT. Dalam perkembangan berikutnya, Dinas Pos berdiri sendiri menjadi Perum Pos dan Giro atau PT Pos Indonesia. Sedangkan Dinas Telepon dan Telegraf menjadi Perum Telekomunikasi atau PT Telkom.
Pada saat kata-kata yang tercipta belum memiliki arti berlainan, manusia melakukan komunikasi antar sesama dengan isyarat, gerak, atau suara. Komunikasi melalui isyarat dan gerak tubuh ini dikembangkan oleh masyarakat primitif yang belum mengenal bahasa ucap. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan tanda-tanda perubahan mimik muka, gerak tangan, dan gerak anggota tubuh lainnya. Seperti orang Indian di Amerika memiliki lebih dari 500 bahasa tubuh sebagai alat komunikasi selain bahasa ucap. Suara yang berasal dari berbagai alat sebagai sarana komunikasi sudah dipakai sejak zaman prasejarah, di mana suara itu digunakan sebagai isyarat. Misalnya suku-suku di Afrika menggunakan genderang atau kentongan dari kayu untuk komunikasi jarak jauh. Pesan yang dikirimnya dilakukan dengan irama pukulan berbeda-beda. Masyarakat primitif juga menggunakan api dan asap. Setelah ditemukan cermin, orang memanfaatkannya sebagai alat komunikasi jarak jauh. Gambar dan lambang juga merupakan alat komunikasi. Sebelum abjad diciptakan, maka alat komunikasi tak langsung dapat menggunakan lambang atau gambar sebagai bahan tulisan, di mana bangsa Mesir kuno menciptakan bahasa dengan menggunakan gambar-gambar yang disebut hieroglifika. Setelah terciptanya abjad, bahasa gambar tidak digunakan lagi. Namun pada saat ini gambar dan lambang digunakan kembali. Misalnya tanda lalu lintas, restoran, dan lain-lain. Bahasa dan tulisan mulai digunakan sejak tahun 1500 sebelum Masehi, ketika orang Syria dan Palestina menciptakan abjad untuk pertama kalinya. Abjad pertama itu dijadikan dasar pola abjad oleh bangsa Yunani dan Romawi. Dengan penemuan abjad ini, maka hampir semua ucapan dapat ditulis dengan rangkaian lambang yang memiliki perbedaan dalam pengucapannya, di mana bahasa sebagai alat komunikasi menyebar dan digunakan di seluruh dunia. Kemudian bangsa Mesir menemukan kertas dari papirus yang berfungsi sebagai alat untuk menulis abjad. Sebelumnya mereka menggunakan kayu, kulit kayu,
tanah liat, dan daun. Di Cina ditemukan kertas oleh Ceylon pada tahun 1805. Tinta dan pena dari bambu mulai dipakai orang Cina untuk menulis. Pada tahun 1840 ditemukannya telegram listrik oleh Samuel F.B. Morse. Saat itulah awal komunikasi cepat lewat listrik berkembang dengan pesat. Kemudian orang berhasil memasang kabel telegram yang melintasi Samudra Atlantik pada tahun 1858. Dan pada tahun 1876 Alexander Graham Bell menemukan telepon yang menjadi alat komunikasi jarak jauh populer hingga saat ini. Tahun 1895 Guillermo Marconi menciptakan radio gambar bergerak atau bioskop dan teknologi pemancar radio digabung untuk menciptakan televisi, dan televisi elektrik ditemukan tahun 1928 oleh Vladimir K. Zworykin. Komunikasi melalui satelit diawali tahun 1960 dengan diluncurkannya Eko dan Telstar yang diluncurkan pada tahun 1962. Kemudian kita membahas peralatan untuk berkomunikasi ya. Di mana komunikasi sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan manusia lainnya. Jadi komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami dan disebarluaskan. Komunikasi terjadi secara lisan maupun tertulis, di mana komunikasi lisan adalah pembicaraan yang terjadi antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa dibatasi jarak dan waktu. Penyampaian pesan dalam komunikasi lisan tidak langsung diperlukan peralatan pendukung dalam proses penyampaiannya. Contohnya adalah pesawat telepon. Komunikasi secara tertulis yaitu
penyampaian pesan secara tertulis. Untuk melakukan komunikasi tertulis, ini diperlukan perangkat alat tulis seperti kertas dan pena sebagai media komunikasi. Pesan yang disampaikan berupa tulisan, gambar, foto, dan lain-lain. Ada juga komunikasi yang sifatnya satu arah seperti radio atau televisi. Kemudian komunikasi melalui isyarat. Yang pertama, kentongan, beduk, dan lonceng. Alat komunikasi tradisional yang digunakan di Indonesia berupa kentongan, beduk, dan lonceng. Apakah kalian tahu cara menggunakannya? Kentongan berfungsi untuk suatu kegiatan di mana kentongan biasanya terbuat dari bambu atau kayu. Cara membunyikannya dipukul dengan menggunakan kayu pemukul. Jumlah pukulan memiliki arti yang berbeda sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat. Jika kentongan dipukul berulang-ulang dengan cepat, biasanya menandakan adanya bahaya. Kentongan masih digunakan di desa-desa terpencil yang belum mengenal alat komunikasi modern. Beduk adalah alat komunikasi yang dibunyikan dengan cara dipukul. Berulang-ulang. Fungsi beduk adalah sebagai alat komunikasi atau isyarat bagi umat Islam untuk salat. Beduk biasanya disimpan di masjid atau sholah. Lonceng terbuat dari logam. Pada umumnya, lonceng berada di gereja, kuil, atau kelenteng. Cara membunyikannya dengan digerakkan atau dipukul. Bunyi lonceng dijadikan isyarat bagi umat Kristen, Hindu, atau Buddha untuk melaksanakan ibadah seperti kebaktian dan lainnya. Lonceng juga biasanya terdapat di sekolah. Lonceng dibunyikan sebagai isyarat tanda pelajaran dimulai, isyarat atau waktu pelajaran selesai. Komunikasi tertulis. 1. Surat. Bila ingin kita berkomunikasi dengan seseorang atau teman yang berada di tempat jauh dan terpencil, kita dapat menggunakan komunikasi tertulis, yaitu dengan mengirimkan surat. Pesan atau informasi yang kita tulis itu akan sampai pada alamat yang dituju sesuai dengan alamat yang tercatat
tercantum di luar amplop. Surat dapat kita masukkan ke dalam kotak surat yang tersedia di tempat-tempat umum, atau kita bisa langsung datang ke kantor pos. Tetapi sebelum surat itu dimasukkan, jangan lupa kita menempelkan perangko. Perangko adalah alat pembayaran sebagai bukti pengiriman, dan yang berhak mengeluarkan perangko adalah pemerintah melalui PT Pos Indonesia. Setelah surat masuk ke dalam kotak pos, maka petugas dari pos akan mengumpulkannya untuk dikelompokkan ke dalam masing-masing tujuan berdasarkan wilayah atau daerah ataupun negara dan jenis suratnya. Adapun jenis-jenis surat itu adalah surat biasa, warakat pos, surat kilat khusus, surat tercatat, surat cepat dan terbatas atau patas. Selain surat, kita pun dapat mengirimkan barang melalui jasa pengiriman pemerintah, kantor pos dan giro. Untuk mengirimkan barang, kita pun dapat melalui jasa pengiriman swasta yang tersebar di seluruh kota di Indonesia. Untuk mengirimkan pesan yang lebih cepat daripada mengirimkan melalui surat adalah telegraf. Telegraf adalah penyampaian berita atau pesan jarak jauh. Pesan yang dikirim menggunakan huruf Latin dalam bentuk Morse. Kemudian pesan akan dikirimkan ke tempat tujuan. Jika kita akan mengirimkan pesan melalui telegram, maka kita harus datang ke kantor telekomunikasi. Kita dapat menulis pesan dalam formulir yang telah disediakan. Kemudian pesan singkat itu akan diubah oleh petugas telegraf menjadi kode Morse dan dipancarkan ke kantor telekomunikasi di daerah tujuan penerima pesan. Lalu pesan pun akan disampaikan kepada si penerima berdasarkan alamat yang tercantum. Yang ketiga, telex dan faksmil. Telex adalah jenis alat komunikasi yang menggunakan mesin tik dan memakai pita khusus. Pengiriman dapat dilakukan secara dua arah. Faksmil adalah alat pengiriman pesan yang dapat dilakukan sendiri secara langsung, dan pesan ini
akan diterima secara langsung oleh si penerima langsung dan pesan itu akan sampai. Kemudian yang keempat, mesin cetak. Media cetak merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat luas di berbagai tempat. Media cetak dapat berupa surat kabar, majalah, atau buku. Dalam prosesnya, media cetak melibatkan banyak orang, mulai dari orang yang mencari dan menulis berita yang disebut wartawan atau jurnalis, di mana orang-orang yang mencetak di percetakan dan orang-orang yang menyebarkan media cetak itu kemudian sampai kepada penerima pesan atau pembaca. Yang kelima, internet. Teknologi komunikasi tercanggih pada saat ini adalah dengan memanfaatkan fasilitas internet. Dengan menggunakan fasilitas internet, kita dapat melakukan komunikasi dengan dunia luar dalam waktu singkat. Untuk mengoperasikan internet yaitu dengan menggunakan komputer. Fasilitas di internet antara lain email atau electronic mail, yaitu suatu fasilitas untuk mengirim surat di internet. Juga bisa disertai data lain, foto dan sebagainya. Setting yaitu fasilitas internet untuk ngobrol. Kita bisa berhubungan langsung dengan orang-orang dimanapun berada. Browsing atau surfing yaitu suatu istilah untuk mencari data-data. Data-data itu biasanya berada dalam suatu situs, misalnya http www.detik.com untuk mencari berita. Internet menggunakan cara berbagai data satu sama lain sehingga satu data bisa dipakai oleh beberapa orang lain. Apabila kita mengirim pesan melalui email kepada seseorang di Korea Selatan, maka pada saat bersamaan teman kita yang berada di Korea Selatan pun dapat membuka langsung pesan kita dan sekaligus dapat langsung membalas email kita. Kali ini kita membahas komunikasi lisan. Yang pertama, telepon. Teknologi komunikasi lisan langsung yang tidak dibatasi jarak dan waktu adalah berbicara melalui pesawat telepon. Telepon adalah komunikasi dua arah pada saat bersamaan. Dengan berada di hadapan kita, kita dapat melakukan pembicaraan dimanapun dan kapanpun kita memerlukan. Kita pernah mendengar pembicaraan lokal, interlokal, dan SLGG. Pembicaraan lokal adalah pembicaraan yang dilakukan dalam suatu area, wilayah yang sama. Misalnya kita menelepon teman yang berada di kota yang sama. Pembicaraan interlokal adalah pembicaraan yang dilakukan antar wilayah atau daerah. Misalnya kita berbicara dengan teman yang berada di kota lain. Telepon genggam seluler atau handphone merupakan perangkat teknologi komunikasi yang paling populer di masyarakat kita dan dunia. Dengan berbagai kecanggihan, telepon yang tanpa kabel itu dapat kita gunakan untuk berkomunikasi. Fasilitas
telepon genggam sekarang tidak hanya untuk berkomunikasi secara lisan, tetapi kita juga dapat mengirimkan gambar untuk gambar bergerak. Yang kedua, radio. Radio merupakan teknologi komunikasi yang dapat menyebarkan pesan kepada masyarakat luas melalui gelombang suara, di mana gelombang suara itu akan diterima oleh alat penerima yang ada di radio melalui antena. Kini stasiun radio banyak berdiri di seluruh Indonesia dan radio yang dikelola oleh pemerintah adalah Radio Republik Indonesia atau RRI. Kemudian yang ketiga, televisi. Melalui televisi kita dapat melihat gambar bergerak atau gambar hidup dan bersuara yang ditayangkan secara langsung maupun tidak langsung. Televisi termasuk teknologi komunikasi yang dapat menyampaikan pesan dalam bentuk gambar, suara, dan tulisan. Dengan semakin banyaknya stasiun televisi swasta, maka komunikasi melalui media atau audio, visual, atau suara dan gambar seperti televisi semakin beragam. Perkembangan teknologi transportasi. Sebelum besi dapat menggantikan perunggu, manusia telah mengenal roda dan membuat alat angkut yang ditarik oleh binatang seperti sapi dan sejenis keledai liar. Kemudian orang mulai menggunakan sungai sebagai suatu sarana transportasi yang sangat penting. Dengan berkembangnya transportasi, maka perekonomian rakyat pun semakin meningkat. Perkembangan teknologi abad ke-19 ditandai dengan munculnya sistem kereta api di berbagai negara maju. Maka transportasi pun semakin luas, mudah, dan murah. Kemudian sarana transportasi lainnya pun bermunculan, misalnya alat angkutan, jalan-jalan yang semakin luas dan mulus, serta banyaknya dibangun jembatan-jembatan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain. Meningkatnya produksi baja, pabrik semen, dan industri tekstil. Meningkatnya peranan air untuk transportasi air, bendungan, waduk untuk perairan, tanah pertanian, pembangkit listrik, tenaga air, dan air untuk industri dan pemukiman. Sedangkan perkembangan teknologi pada abad ke-20 adalah penerbangan kasaluar dan transportasi udara atau pesawat terbang dan lain-lain. Transportasi darat adalah alat angkut yang dipakai untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan di darat. Sarana transportasi ini seperti becak, sepeda, dokar, gerobak, motor dan mobil, serta kereta api. Alat atau sarana transportasi dapat dimiliki oleh siapa saja, baik pribadi, kelompok, atau pemerintah. Transportasi darat dikelola oleh Dirjen Perhubungan Darat yang mengoperasikan PT Kereta Api Indonesia dan perusahaan umum atau Perum, Damri atau PPD. Apabila kita akan bepergian dalam jarak yang jauh, kita dapat memilih sarana angkutan umum seperti bus atau kereta api. Apabila kita akan menggunakan bus, maka kita harus pergi ke terminal. Di sana akan tersedia bus yang akan mengantarkan kita ke berbagai tujuan. Jika kita akan menggunakan sarana transportasi kereta api, maka kita harus pergi ke stasiun kereta api. Apabila kita akan melakukan perjalanan yang menyeberangi laut,
atau perairan, maka kita akan menggunakan sarana transportasi laut atau air. Apabila kita menggunakan transportasi udara adalah sarana transportasi bergerak di udara untuk memindahkan atau barang dari satu tempat ke tempat lain.